Makanan kudus itu. Ya, kudus. Ya, silakan. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Buat kita semua. Terima kasih buat keluarga Ibu Mesti yang telah bersedia memberikan tempat dan waktu. Mari kita memulai persekutuan. Mari kita memulai ibadah pemahaman Alkitab hari ini dengan bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap puji dan syukur atas penyertaan-Mu dan lindungan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di rumah keluarga Ibu Mesti dalam keadaan sehat. Ya Allah Roh Kudus, kami mau menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan berkati persekutuan kami ini, dan Bapak Pendeta Luther yang akan membawakan firman-Mu. Dan ajarilah kami untuk siap mendengar dan mengerti akan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Roma. Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Roma pasal 4 Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Ya, saya membaca ayat ganjil, saudara-saudara, ayat genap. Tapi saya memakai teks terjemahan baru ini. Sudah pada beli kan? Belum. Ada yang belum datang. Ada yang belum datang. Pesanan Opung belum datang. Oh, tapi pesan yang besar kan? Iya, betul. Belum dibayar. Oh. Datang ya. Iya.
Baik, saya membaca ayat ganjil, saudara, ayat genap, ayat 25 kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat 13. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah benar berdasarkan iman supaya bangun kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah pahlawan semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada satu penanda, namun Abraham dapat juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa orang bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah yang tidak dibimbangkan karena ketidakpercayaan. Allah tidak berkuasa dalam imannya dan dia akan Allah. Serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab pada kita pemahaman kebenarannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang. sama-sama, Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. ya. Tema kita adalah bukan sekedar aturan dan formalitas. Kita masih dalam suasana Minggu Prapaskah. Ya, kita baca alinea per alinea ya. Dimulai dari Ibu Murni, Ibu Sri, terus begitu ya. Alinea per alinea. Silahkan. Ya. Penyampaian bahan manusia adalah makhluk yang bergerak berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan memang membantu manusia untuk bisa mengerjakan aktivitasnya dengan lebih efektif, sehingga secara tidak sadar otak manusia membentuk pola-pola yang akan diikuti secara otomatis tanpa diperintah untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, kala kerja otak ini memang diperlukan sehingga manusia bisa menjadi terampil dalam mengerjakan sesuatu karena terbiasa melakukannya. Akan tetapi, hal ini juga bisa membuat manusia melakukan sesuatu tanpa memikirkan hal yang sedang dikerjakan dan melewati proses berpikir yang panjang. Manusia yang hidup dengan kebiasaan terus-menerus lama-kelamaan akan berhadapan dengan situasi kehilangan makna. Ketika seseorang cenderung melakukan sesuatu karena terbiasa, maka kebiasaan itu akan berlangsung begitu saja, tanpa menimbulkan dampak apapun dalam pribadi orang tersebut. Kebiasaan yang sering dilakukan itu akan menjadi sebuah aktivitas yang kering dan tanpa arti. Maka manusia perlu berhati-hati dengan cara kerja kebiasaan ini, terutama dalam kehidupan iman. Orang percaya mungkin saat ini juga hidup Silakan Bu Tiana. Orang percaya mungkin saat ini juga hidup dalam berbagai kebiasaan yang dijalani. Kebiasaan pada penggunaan gaya liturgi, kebiasaan rutinitas
atas persetujuan atau kebiasaan lainnya. Juga bisa menjadi sebuah kebiasaan tanpa arti yang kemudian menjadi sebuah formalitas. Jika kebiasaan sudah berubah menjadi formalitas tanpa arti, maka segala hal yang dilakukan menjadi kering dan tidak menimbulkan dampak apa-apa bagi orang percaya. Maka saat ini kita akan diajak untuk kembali memikirkan dan mempertanyakan kebiasaan-kebiasaan kita sehingga tidak kehilangan makna dan artinya. Pada perikop ini, Paulus mencoba menjelaskan mengenai makna hukum Taurat kepada jemaat Kristen yang ada di Roma melalui kehidupan Abraham sebagai contoh. Penjelasan ini disampaikan kepada jemaat Roma menjadi hal yang penting, mengingat orang-orang percaya yang ada di Roma didominasi oleh orang-orang bukan Yahudi. Kuatnya pemikiran bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga harus mengikuti tradisi Yahudi membuat Paulus merasa perlu menjelaskan kaitan makna dari Taurat bagi orang percaya. Paulus menegaskan bahwa Abraham dipilih oleh Allah dan menjadi bapa dari umat percaya bukan karena ketaatan Abraham kepada hukum Taurat, akan tetapi kebesaran iman yang dimiliki oleh Abraham. Apa yang disampaikan oleh Paulus ini tentu bukanlah hal asing atau aneh, karena pada masa Abraham memang peraturan Taurat belum diberikan oleh Allah. Paulus juga menjelaskan bahwa keberadaan hukum Taurat hanya mendatangkan murka Allah karena tidak ada satu orang pun yang dapat menjalankan hukum Taurat itu dengan sempurna. Maka keberadaan hukum Taurat menjadi kriteria seseorang dianggap benar atau salah. Kehadiran Taurat membuat orang yang mengikutinya menjadi berpikir hitam putih dengan patokan mana yang boleh dan tidak boleh. Maka orang yang melanggar akan dihukum, padahal tidak ada satu orang pun yang tidak melanggar Taurat dan melakukan Taurat secara sempurna. Paulus berargumen bahwa jika berpatokan pada Taurat, tidak akan ada orang yang mendapatkan keselamatan. Pandangan Paulus mengenai Taurat itu tentu bukan dimaksudkan bahwa Taurat tidaklah penting, akan tetapi baginya ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar mengetahui peraturan atau hukum Taurat. Hal yang jauh lebih penting dari Taurat itu adalah iman sebagaimana yang dimiliki oleh Abraham. Kepercayaan dan kepasrahan dari Abraham kepada Allah ini dijadikan sebagai teladan oleh Paulus ketika Abraham senantiasa meyakini janji Allah sekalipun terkesan tidak mungkin. Allah yang menjanjikan keturunan bagi Abraham mungkin akan terdengar tidak masuk akal, karena sebagaimana Paulus katakan bahwa Abraham sudah berusia kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah juga sudah ditutup. Tetapi keyakinan Abraham melampaui segala hal yang terlihat tidak mungkin. Pokok pikiran yang hendak dibagikan oleh Paulus adalah kehidupan iman dan kepasrahan kepada Allah dalam Kristus jauh lebih utama dari sekedar menjalankan Taurat. Keyakinan dan kepercayaan kepada rencana Allah menjadi dasar dari kehidupan orang percaya dalam situasi apapun yang bahkan terasa tidak mungkin. Kepada jemaat Roma, Paulus hendak menekankan bahwa menjadi pengikut Kristus bukan sekedar mengikuti aturan Taurat, sebab bukan dari Taurat Ayat pertama 22 dikatakan kepada setiap orang percaya saat ini, kebenaran yang akan dirasakan oleh orang percaya saat ini adalah bukan terletak pada mengikuti aturan-aturan yang hitam putih, tetapi lebih pada keyakinan pada rencana Allah dalam iman melalui Yesus Kristus. Jika pokok pikiran Paulus ini ditarik lebih jauh dalam kehidupan jemaat saat ini, kita akan menemukan berbagai hal yang menarik. Sebagai contoh, kebiasaan yang sangat kuat dalam tradisi Protestan adalah adanya bagian khusus pengakuan dosa di setiap doa.
Pengakuan dosa memang menjadi salah satu ajaran yang mengakar kuat dan diharapkan bisa terus-menerus dilakukan. Maka diwujudkan dalam bagian khusus pada saat berdoa. Bahkan pada saat doa makan, doa mau tidur, atau doa bangun tidur. Tentu pengakuan dosa dalam setiap doa ini adalah hal yang baik. Tetapi seringkali juga bisa membuat pengakuan dosa dalam doa itu hanya sekedar formalitas dan kebiasaan tanpa arti. Kita akan bisa menemukan contoh-contoh yang lain dalam keseharian kita. Saat kita melakukan hal-hal tertentu sebatas sebagai kebiasaan yang menjadi formalitas. Padahal sebagaimana teks Roma pesankan, yaitu yang paling utama adalah iman dan kepasrahan, sehingga pemeliharaan iman adalah tentang bagaimana kita terus-menerus membentukkan karya Allah yang kita temui dengan keseharian kita. Sama seperti Abraham yang membenturkan janji Allah mengenai keturunan dengan situasi konkret yang dialaminya. Jika kedua aspek itu terus-menerus kita benturkan, maka iman dalam diri kita akan terus menjadi bentuk-bentuk baru untuk menyesuaikan benturan itu. Oleh sebab itulah, sebagai orang percaya di masa kini, kita perlu untuk tidak sekedar menghidupi formalitas tanpa arti, tetapi lebih dari itu, kita sebagai orang percaya terus menggumuli karya Allah dalam hidup kita sebagai dialog yang tidak pernah habis dengan Sang Pencipta. Ya. Jadi sesuai dengan tema, bukan sekedar aturan dan formalitas. Nah, ini menarik. Di bagian pengantar itu dikatakan bahwa hidup kita memang bisa berjalan karena kita mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Bangun jam sekian. Rata-rata kita bangun jam berapa? Ada yang jam 4. Waduh, saya masih tidur. Jam 9. Oh, jam 9. Wih, beda 5 jam. Kan tidurnya juga jam 1 mah. Oh, jadi cukup tidurnya ya. Cukup 8 jam. Iya, rata-rata ibu-ibu seperti Opung, jam 4 kebiasaannya. Jam 5. Setengah 7. Wih, setengah 7. Udah capek atuh 37 tahun 6 bulan disiksa oleh aturan. Jadi bebas sudah ya, pensiun jadi guru bebas. Ya, ya. Masing-masing kita punya kebiasaan ya. Bangun tidur langsung apa? Ada yang langsung berdoa? Ya. Ada yang langsung ke dapur? Tanpa berdoa? Ada yang berdoa dulu. Bangunnya telat Langsung ke dapur. Enak kirim doa dulu buat anak-anak semua. Ya. Ya. Nah, kebiasaan itulah yang membentuk pola-pola hidup kita sehari-hari. Nah, kebiasaan itu yang membuat kita melakukan sesuatu sering tanpa memikirkan. Itu apa sih kita begini? Ya sudah menjadi pola sehari-hari ya. Jadi nggak dipikirkan lagi untuk apa. Nah, di satu sisi memang bagus, karena itu yang membentuk kehidupan kita. Tapi di sisi lain, bisa saja yang kita lakukan itu seperti di alinea kedua dikatakan kita kehilangan makna. Iya, kita kehilangan makna melakukan ini untuk apa? Kalau ditanya ulang ya sudah kebiasaan dari dulu. Bahkan ada yang mengatakan dari kebiasaan orang tua. Sehingga dia nggak tahu untuk apa ya saya lakukan ini. Tanpa menimbulkan dampak. Nah, jangan-jangan dalam kehidupan beriman kita juga seperti itu. Ketika ditanya untuk apa? Ke gereja hari Minggu. Untuk apa ya? Bingung, garuk-garuk kepala dia. Ya harus saja. Saya kan orang Kristen ya. Saya kan orang Kristen ya. Ya ke gereja hari Minggu. Iya. Nah, jadi aktivitasnya kering tanpa arti dalam kehidupan kita beriman. Nah, contohnya juga nih
gaya liturgi kita, ya, kebiasaan rutinitas persekutuan kita ini setiap hari Kamis, jarang hari Sabtu ya di wilayah 4, setiap hari Kamis. Gerak kebiasaan tanpa arti, ya. Nah, jangan-jangan itu hanya berubah menjadi formalitas saja yang membuat kita kehilangan arti, kehilangan makna. Nah, PA hari ini mengajak kita, mari kita bertanya ulang, untuk apa kita melakukan itu semua, termasuk dalam kehidupan kita beriman. Untuk apa kita berdoa, untuk apa kita baca Alkitab, untuk apa kita datang ke ibadah hari Kamis, ibadah hari Minggu, ibadah lansia hari Jumat, ibadah apa lagi ya? Tuan doa, Jumat sore ya, dan seterusnya. Nah, di bagian pemahaman singkat, di sini Rasul Paulus mengambil contoh Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham itu dijadikan sebutannya apa? Bapak Abraham, Bapak orang percaya, atau juga Bapak segala bangsa. Bapak segala bangsa, Bapak orang beriman. Mengapa? Karena luar biasa nih. Kalau kita baca ulang Kejadian pasal 12, Bapak Abraham kan disuruh keluar dari negerinya. Kemana? Ya nggak tahu. Pokoknya kamu harus keluar, ya kan? Kejadian 12. Coba kita buka lagi deh. Kejadian 12. Kejadian 12. Kejadian pasal 12. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pokoknya disuruh pergi. Dan luar biasa, Abram dan Sarah percaya, berangkat saja. Kemana? Ya nanti. Pokoknya berangkat saja. Nanti Tuhan akan tunjukkan kemana negeri yang akan dituju. Nah, inilah yang dimaksud dengan iman, kepasrahan. Ada banyak kalimat tadi di sini ya, kepasrahan. Jadi dalam imannya pada firman Tuhan, Bapak Abraham pasrah. Tuhan mau mengarahkan dia kemana? Disuruh meninggalkan kaum keluarganya, disuruh meninggalkan hartanya, kenyamanannya, dia lakukan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, iman Bapak Abraham ini mau dibandingkan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi yang menekankan pada ketaatan pada hukum Taurat. Ya, jadi orang-orang Yahudi sangat menekankan ketaatan pada hukum Taurat, sementara Bapak Abraham memberi teladan ketaatan pada firman Tuhan, ketaatan pada kehendak Tuhan. Nah, ketaatan pada hukum Taurat sebagaimana yang dipegang oleh orang-orang Yahudi membuat mereka melakukan semuanya itu formalitas saja. Ya. Bahkan saking formalitasnya mereka mengatakan siapa yang taat pada hukum Taurat masuk sorga, yang tidak taat tidak masuk sorga. Padahal siapa sih yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat? Nggak ada. Kalau begitu semua orang nggak akan masuk sorga dong. Ya nggak akan. Karena 10 hukum Taurat saja deh. Siapa yang bisa melakukan 10 hukum Taurat dengan sempurna? Ya, yang pertama apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Oke, 1, 2 kita lakukan. Kita enggak. 1 dan 2 sudah kita lakukan kan ya. Enggak ada ilah lain kan? Enggak ada ilah lain di rumah kita kan? Enggak ada patung, enggak ada patung yang disembah, enggak ada kan? Yang ketiga, jangan
Belum. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau terjemahan yang baru, asik loh. Terjemahan yang baru bilang apa? Coba. Makanya enak tuh punya Alkitab terjemahan baru ya. Kalau terjemahan baru mengatakan begini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Ini yang baru nih, untuk disalahgunakan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Kalau terjemahan lama, menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau yang baru, menyalahgunakan. Ya, sedikit-sedikit bersumpah. Terus apa? Sandung Tuhan Yesus menyalahgunakan. Itu boleh nggak? Sama itu menyalahgunakan. Kalau ada ini Pak, ada bilang, oh Tuhan Yesus kok ada yang bilang gitu. Intinya gini, kalau kita menyebut nama Tuhan, tapi pikiran kita tidak ke Tuhan, nah itu sudah menyalahgunakan. Kita lihat tikus, ya, tapi pikiran kita tidak ke Tuhan, namun kita menyebut nama Tuhan, ya Tuhan. Tikusnya bingung kan, loh, kok saya bilang Tuhan? Kalau ada gempa, Ada gempa. Pikiran Ciun lagi ke Tuhan tidak? Pokoknya itu aja intinya. Kalau gempa itu kan kadang-kadang ketakutan. Nah itu yang dibilang kebiasaan yang tanpa makna. Sudah terlalu terbiasa menyebut nama Tuhan, ya, sudah terlalu terbiasa menyebut nama Tuhan sehingga kebiasaan itu jadi tidak bermakna lagi, ya. Nah itu yang mau di sini diingatkan kembali. Ayo, kalau lakukan sesuatu, lakukanlah bukan sekedar kebiasaan, ya. Kalau dibilang Tuhan tolong, Kalau misalnya dalam Pak kalau dibilang Tuhan jadi cenderung berdoa kan, Tuhan tolong itu nggak. Iya, jadi lebih baik Itu nggak ada gempa apa-apa. bumi, Tuhan tolong. Itu kan kita fokus minta tolong. Ya, ya gitu. Tuhan tolong. Gitu. Nah, berarti pikiran kita ke Tuhan. Yang di agama sebelah, Oh itu memang beda. Kalau Tuhan maha besar. Ya. Artinya Tuhan maha besar. Ya. Kita nggak usah bicarain. Ya nanti selesai PA kita bicarakan. kalau Ya, ayah, ya. kalau ada gempa kan kita bilang, ayah. ayah, Ada. Apa artinya? Itu ada. Ada apa? Ada raya gitu, ada raya. Ada kita meren. Nah, kita nggak berhubungan dengan Tuhan kan nyebut itu? Ayah apa tuh nggak tahu. Budaya. Budaya. Yang penting itu aja ayah. Ya, jadi kembali ke sini. Bagi orang Yahudi, ketaatan pada hukum Taurat itu mutlak. Sehingga yang tidak taat nggak masuk surga, yang taat masuk surga. Tapi siapa sih sekali lagi yang bisa? Baru hukum ketiga aja sudah nggak bisa kita lakukan. Belum hukum keempat, kuduskan hari Sabat. Belum hukum kelima, hormati ayahmu. Aduh, ya. Nah, jadi ketika Rasul Paulus menekankan dan mengambil contoh Bapak Abraham, Rasul Paulus bilang, yang utama itu bukan formalitas melakukan hukum, tetapi iman. Itu yang utama. Kepasrahan kita pada Tuhan, itu yang utama. Nah, ketika kita hidup dalam kepasrahan pada Tuhan, disitulah kita dibenarkan. Mengapa Bapak Abraham di sini menjadi contoh? Selain yang pertama tadi, dia pergi keluar dari negerinya di Ur Kasdim. Yang kedua, istrinya Sarah sudah, kandungannya sudah ditutup karena usia, ya, karena usia. Tetapi luar biasa, secara biologis sudah tertutup, tetapi kuasa Tuhan, ya, bisa hamil lagi. Jadi yang opung-opung di sini jangan takut hamil. Jangan takut hamil, bahaya.
Kan beriman katanya ya. Iya. Nah, jadi seseorang dibenarkan bukan karena formalitas melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Nah, dengan iman inilah kita terus, tadi ada kalimat kita membenturkan ini. Wah, ini kalimat menarik ini ya. Di halaman 4 itu, halaman 4 kalimat terakhir itu ya. Bagaimana kita terus-menerus membenturkan karya Allah yang kita temui dengan keseharian kita. Membenturkan ini artinya kita ini bergumul. Ya. Kan kehidupan iman kita sehari-hari kan penuh pergumulan kan? Pergumulan itu artinya antara taat pada kehendak Allah atau mengikuti dunia. Nah, di sini nih kita bergumul. Aduh, gimana ya? Taat pada firman Allah nggak dapat untung, ya? Atau kita dibenci. Ngikut dunia memang dapat untung, banyak teman. Tapi mana nih? Nah, ini yang disebut kita itu dibenturkan, kita diperhadapkan dengan kenyataan seperti itu. Dan ada satu lagi mengenai, masih di halaman 4 alinea tengah itu, kebiasaan kita pengakuan dosa. Doa makan diselipkan di kalimat terakhir, ampuni dosa kamu. Nah, doa apa lagi? Doa makan, doa tidur, doa bangun pagi, doa apa saja selalu diselipkan pengakuan dosa. Tapi benarkah kita sungguh-sungguh dari hati yang minta ampun, atau itu hanya sekedar yang kebiasaan? Kayaknya kebiasaan ya. Ya, kayaknya lebih banyak kebiasaan. Ya, tanpa sadar Berarti udah minta ampun, godaan datang lagi. Godaan minta ampun lagi gimana? Ya, akhirnya kan jadi begitu. Jadi formalitas, ya. Nah, jadi kita diajak untuk jangan hanya formalitas, tapi lakukan sesuatu yang bermakna. Dan yang kedua, yang utama bukanlah ketaatan pada sesuatu yang formalitas, tetapi iman kita, ya, kepasrahan kita setiap hari. Bagaimana kita bergumul, ya, bergumul dengan kenyataan hidup sehari-hari dengan segala godaannya yang seperti Pak Erik bilang, dan ketaatan pada firman Tuhan. Ya, itulah tambahan dari saya. Silakan ada yang mau menambahkan atau bertanya. Saya mau tanya Pak. Ya. Kadang-kadang gini Pak, saya ada melakukan satu kesalahan gitu Pak ya. Ya. Nah, saya selalu yang paling kata Bapak tadi habis makan selalu berdoa ya Pak gitu. Saya bilang, saya kemarin melakukan ini Tuhan Yesus. Ampun Tuhan, sudah ada dosa saya. Itu gimana Pak? Nah, Ibu menyampaikan pengakuan dosa itu karena sebelumnya Ibu sudah pikir, wah saya kemarin berdosa dan belum minta ampun. Maka sekaranglah selagi saya ingat, saya minta ampun supaya hubungan saya baik kembali. Nah, itu bukan formalitas. Ya, jadi formalitas itu sesuatu yang diucapkan asal begitu saja. Tapi yang Ibu lakukan kan, aduh iya kemarin saya lakukan ini, kok saya belum ngaku dosa. Ya udah deh, doa makan ini daripada nanti lupa. Kan biasa orang, udah deh nanti malam aja sebelum tidur ngaku dosa. Tapi malamnya lupa. Iya, ketiduran. Ya, baik, kita coba jawab pertanyaannya. Wah, ini banyak nih pertanyaannya ya. Apa kebiasaan yang saudara lakukan dalam rangka memelihara iman? Kebiasaan. Ya berdoa tadi, berdoa. Doa. Baca Alkitab. Apalagi?
beribadah, terus ke gereja, Iya, ke gereja. ke persekutuan. Apalagi kebiasaannya? Yang ngirim-ngirim mulai video atau apa firman Tuhan. Oh, kirim-kirim Kirim-kirim Harus doa. pakai ayat. kirim-kirim Kirim ayat-ayat doa. kita baca gitu. Ya, meneruskan ya meneruskan dari kebanyakan kan kita meneruskan dari orang lain ya. Iya. Jarang kita mikir sendiri, tulis sendiri, ya jarang. Ya. Apa yang saudara rasakan setiap kali melakukan hal tersebut? Senang? Sukacita ya? Sudah bisa melakukan itu ya? Merasa Merasa tenang, ada damai sejahtera, bahagia. Ada damai sejahtera, tenang, bahagia. Oke. Bagaimana yang kedua? Bagaimana kita bisa menghindari kebiasaan formalitas tanpa arti dalam hidup iman kita? Menghindari nih kebiasaan yang formalitas. Kayak itu tadi sedikit-sedikit ngaku dosa. Tapi tidak berbuat lagi yang sama. ya bagaimana menghindarinya? Supaya nggak buat lagi. menghindari kebiasaan formalitas. Jadi Formalitas. Jangan asal mengucapkan. jangan asal ya. Jangan asal melakukan. Jadi karena peribahasa dong bahasa Indonesia. Apa itu? Jilat dulu bibir baru berkata. Apa itu? Baru dengar saya ini. Jadi kita berpikir dulu baru kita ucapkan apa yang akan kita ucapkan. Jilat dulu bibir. Baru berbicara. Jadi Pikirkan dulu lah. Pikirkan Bibir dulu baru Oh. berbicara. pikirkan dulu baru berbicara. Betul. Ya. Pikirkan dulu. Dijilat dulu bibirnya. Itu mah kan peribahasa. Kalau saya jilat tuh jilat es krim. Ya, pikirkan dulu ya sebelum berbuat. Ya, betul. Artinya itu. Artinya itu. Artinya itu sebenarnya peribahasa itu ada. Kirain berhubungan dengan es krim. Bisa jadi. Kalau kita bikin. Ya. Yang ketiga, peristiwa apa yang pernah saudara alami dan membuat saudara merasa bahwa iman saudara semakin bertumbuh atau justru meragu? Artinya menjadi ragu. Peristiwa apa yang pernah saudara alami dan membuat saudara merasa bahwa iman saudara semakin bertumbuh? Lagi mengalami sakit. Lagi mengalami sakit. Kalau Burumi Ya, semakin bertumbuh atau semakin ragu? Semakin bertumbuh berarti. Semakin mendekatkan. Ya, harus mendekatkan dengan Semakin Tuhan, mendekatkan dengan dengan- jalan berdoa, membaca Alkitab. Dalam tubuh, dalam karena mengalami sakit. Sakit, Ya. oke. Kita bertumbuh. Tapi juga ada orang yang sakit justru ragu ya. Ya. Akhirnya dia ke dukun. Nah, ke Saat kita dukun. membutuhkan Ke sesuatu. paranormal. Ya, Saat kita membutuhkan sesuatu. saat Ya, dan yang kita butuhkan itu dapat gitu Pak dengan kita berdoa. biasanya butuhkan sesuatu itu apa? Bisa apa aja. Pak. Sehat? Sehat satu, yang lain bapak kita seperti saya sering gini kalau mau pergi, nanti dari ojek siapa ya? Wah, kalau Oh. saya ojek saya bisa pergi gitu. Iya. Karena kan nggak ada ojek, nggak ada apa gitu kan. Ya, Itu udah sempat stres gitu. Kalau datang ada ojek, ya, bisa kita dapat gitu. Contohnya Betul. seperti tadi aja mau kesini saya, nggak ada ojek, nggak ada ini, saya telepon nggak ada gimana, ini mana tiba-tiba datang loh, bro kok ada katanya kamu ke bawah? Iya bro, tapi saya tadi kerja sebentar mah. Oh iya, ayo bro antar ke sana, diantar saya ke sini bro. ya Gitu. sakit, butuh kendaraan, apalagi? Doa selalu dikabulkan. Misalnya kita Peristiwa berdoa, apa? Peristiwa apa? Peristiwanya apa? Kalau tadi kan peristiwanya sakit. Peristiwanya tadi Bu Rumi, Murni butuh kendaraan. Kalau Bapak peristiwanya apa? minta kesehatan. Minta kesehatan ya tadi ya. Supaya kesehatan tetap terjaga ya. Iya. Ya. Apalagi? Luput dari kecelakaan. Mengalami kecelakaan. Bisa bertumbuh. Ya.
Iya, menyadari kita kurang berdoa, jadi kita kecewa. Kita harus berikan lagi. Sakit, supaya kesehatan tetap terjaga, luput dari kecelakaan. Kalau membawa jiwa apa itu? Peristiwa apa yang pernah saudara alami sehingga membuat iman saudara semakin bertumbuh? Membawa jiwa baru itu. Ya, punya teman, temannya menjadi pengikut Yesus, tadinya bukan dari sebelum. Oh ya, Itu juga ini kan, Membawa jiwa kan kita ya, makin bertumbuh iman. membawa jiwa baru kepada Kristus ya. Ya. Kalau harga beras yang naik sekarang ini membuat iman bertumbuh atau ragu? Nggak bisa makan kan? Kita nggak makan beras. Kita nggak makan beras. 17.000 ya sekarang nih. Bertumbuh. Apalagi hari ini banyak berkat kayaknya ya. Meragukan pemerintah. Meragukan. Pemerintah mah nggak usah dipikir-pikirkan. Ya, kita nggak terus jadi meragukan pemerintah ini gimana nih? Tapi ibu-ibu kenapa harus pusing beras naik? Kan kita makan nasi, bukan makan Makan beras. bukan makan beras. Berarti kita harus kurangi ya. Kurangi makan Ya, nasi. aja. Seadanya. Harus jangan disia-siakan. Jangan Mungkin waktu jangan dibuang-buang, jangan disisa. Dulu mentang-mentang sekilo 7.000 misalkan, murah lah ini. Kasih ayam, kasih. Jangan buang-buang nasi. Iya jangan. Iya. Masanya selalu berlebihan sih. Jadi kan nasinya kadang-kadang. Ya. Jadi mubazir ya, jangan sampai lagi sekarang. Yang keempat, ketika sedang merasakan. Oh iya ya. Nomor 3. Jika kita seperti merasa Tuhan tidak menjawab doa itu gimana Pak? Ragu. Ya, jadi ibu Oh, berarti peristiwanya adalah ketika doa yang tidak terjawab, Doa yang Seperti tidak terjawab. ya. Bahkan bukannya terjawab kok kayak Tuhan nggak denger ya. Iya, kadang-kadang kita kan merasa seperti itu ya. Iya. Kok belum jawab-jawab? Nah, yang kita pilih Dia maunya tahu. Tuhan apa sih kan? Kadang kita pilih kita Tuhan, merasa Tuhan tahu keperluanku. Iya. Kita udah berdoa beriman, tapi kok kayaknya Tuhan nggak jawab sih. Iya. Nah, kalau perasaan diri biasanya imannya bisa jadi mati. Bisa. Keperluan bisa kita itu belum tentu Tapi harus kalau dijawab hari imannya itu. kuat, Kan Iya, doanya dia punya waktu. ada waktunya kan? Iya. ya tepat pada waktunya. Tepat pada waktu. waktunya. Itu yang bisa celaka itu yang itu. Makanya kita harus Kalau sabar. ada godaan langsung aja ke bawah. Oh, nggak dijawab-jawab, cina gitu. Nggak dijawab, cina. Ada yang godaan ya kamu. Pindah gitu. Saya terus gimana ini karena saya harus mengatasi masalah misalnya Nah, seperti itu. kalau saya mengusulkan bahwa kalau kita itu jangan merasa tidak dijawab, indah pada waktunya. Itu aja. Kalau belum sekarang, pokoknya indah pada waktunya Ya, karena pasti Tuhan itu jawabnya. tidak menginginkan anak-anaknya itu sengsara kan gitu. Itu aja kita percaya. Berarti peristiwanya adalah bukan doa Belum jawab terjawab. menanti belum jawaban Tuhan ya. Iya. Belum kita ya. Menanti pertolongan Tuhan Peristiwanya adalah saat menantikan pertolongan Tuhan. iya. Ya misalnya ini contoh ekstrim apa misalnya bayar kos belum terjawab, besok harus bayar kos nih Tuhan. Iya. Bagaimana sampai besok belum ada, besoknya lagi nggak ada, terus gimana ini Tuhan? Mau bagaimana lagi? Iya, Gitu. betul. Ini contoh sederhana. Iya, banyak yang Pak. ngalamin. Gitu. Misalnya seperti Iya. itu. Tapi bisa diatasi dong. terus aja. Bisa. Iya, peristiwanya adalah menghadapi persoalan dalam kehidupan. Nah, ya kan, salah satunya adalah saya sudah berdoa nih tinggal menantikan jawaban Tuhan.
apakah bisa peristiwa itu Bu, misalnya peristiwa belum bisa bayar uang kos itu, apakah bisa membuat iman kita semakin bertumbuh atau justru kita ragu? Nah gitu ya kan? Harus semakin bertumbuh kan ya. Jadi semakin dekat sama Tuhan. Ada juga kemungkinan bertumbuh, kemungkinan juga merahati. Iya. Bagaimana nih? Nah, kuncinya kita harus tetap berusaha. Jadi tidak cukup hanya berdoa saja. Kita berdoa dan kita meminta. Contoh misalnya, saya pernah pengalaman gitu, anak saya mau kuliah nggak punya uang. Kan nggak cukup saya berdoa Tuhan kasih uang, ya saya minjem aja uang ke orang lain dulu, bereslah itu. Kenyataannya utang itu juga bisa dibayar pada waktunya. Tapi kan kalau Jadi indah. seperti itu ya, Bapak bisa ambil solusi untuk meminjam. Tapi Tuhan sendiri kan mengajarkan untuk kita untuk tidak meminjam. Terus bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu? Kenapa enggak? Boleh meminjam. Tidak Kalau dalam agama manusia kita dibanggakan. Kita boleh meminjam. Iya, gitu kan janji Tuhan itu. Jangan meminjam. Nggak mungkin kita nggak meminjam. Nyicil rumah aja, Meminjam ke bank. hampir 100% kita nyicil rumah ya. Kecuali memang berlebih. Jadi Iya. pemahamannya Pemahamannya beda. beda. Allah kita kaya itu bukan berarti bahwa kita tidak meminjam. Tetapi ketika contoh tadi Minta dia apapun dikasih. dia pinjam ke orang. Nah, Tuhan memberikan Menggerakkan kemampuan roh, iya. untuk nanti Melalui bisa orang. melunaskan gitu. Iya. Orang yang memberi juga digerakkan oleh Digerakkan Tuhan, oleh Tuhan. kepercayaan kita Berarti gitu. Tuhan pakai orang kita itu. boleh meminjam. Gitu. Iya, Boleh, pakai masalah tujuannya bahwa Benar. nanti Tuhan buka jalan bagi saya untuk membayar. Iya, Tuhan kita kaya, Tuhan pakai orang itu untuk menolong kita. Ketika kita sakit, Tuhan pakai dokter untuk Menolong kita. menyembuhkan kita gitu. Jadi tidak langsung Tuhan kasih uangnya langsung, tetapi Tuhan bisa pakai perantaraan orang lain. ada perantaraan Diberikan orang kemampuan oleh Tuhan untuk bisa nanti bekerja menghasilkan uang untuk melunasi. Jadi orang lain jadi saluran berkat bagi Jadi kita. nggak sempit pemikiran hukuman kalian itu jangan sampai. Saya boleh kasih contoh. Karena saya Bentar dulu. Belum beres. dengar dulu kasih contoh. Ini dulu, tuntas dulu. Jadi Silakan. saya selama ini saya punya pemikiran bahwa nggak boleh pinjam. Andalkan Tuhan, jangan pinjam. Tuhan tuh kaya. Gitu. Setelah kita kan udah bekerja mati-matian pagi, sore, siang, malam, pagi lagi gitu kan. Tapi kok Tuhan nggak memberikan apa yang saya perlukan. Nah, jadi Setelah saya saya bisa. mengimani jangan pinjam. Tuhan itu kaya. Gitu. Tujuannya bukan Berarti begitu, sama Pak saya. Ibu. Itu Bukan itu bisa tujuannya. macam-macam Bu. Jadi Ya. bisa Tuhan pakai orang lain untuk menolong ibu. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong saya ini gimana ini permasalahan saya. Tapi Tuhan itu bergerak melalui orang lain. Ya kan kita digerak, udah sana pinjam ke sana. Nah, kan itu kan juga gerakan dari Tuhan. Ya akhirnya kan berjalan dengan baik. Kalau kecuali kalau kita mencuri, kan sudah iblis. Tapi saya Betul, pernah betul. mengalami, kan saya kerja nih. Terus kebetulan saya kan boleh tinggal di tempat yang punya bos saya. Terus akhirnya mau dipakai, saya harus keluar dari situ. Sedangkan saya nggak punya apa-apa nih. Waduh, saya bingung. Nggak taunya, padahal saya nggak banyak berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong enggak. Tapi saya percaya, saya pasti bisa. Ternyata ketemu sama teman. Dia bilang, saya mau pindah ke Jakarta. Rumah saya pada ada 6 bulan lagi. Hah? Adanya? Boleh dong saya pakai, kata saya. Itu yang di Ciberem, bisa terus terang aja. Akhirnya saya pakai. Saya nggak ada duit soalnya. Nggak taunya sama dia, saya nggak punya barang. Udah ini tinggalin semua barangnya, tempat tidur, apanya. Kata saya, Tuhan benar-benar ngasih rencana di sini, kata saya. Kalau saya harus bilang cerita hidup saya, nggak mungkin ya, buat apalah. Tapi itu boleh dirasakan sama saya sendiri, ya, kepahitan saya. Tapi itu yang saya makanya sakit, kesusahan, kita menjadi lebih kuat, dekat sama Tuhan. Iman kita tuh lebih tangguh di situ yang saya alami. Sering saya ketemu teman, ada teman malah nyodorin ke saya. Tinggal di rumah saya, nggak apa-apa, kan saya nggak ada duit. Nggak apa-apa, katanya. Cari kamu nanti bayarnya kalau ada duit. Waduh, kata saya teh. Benar, padahal saya nggak ini. Makanya saya bingung.
Kalau Ibu Dian bilang minta sama Tuhan berdoa, tapi Tuhan nggak kasih jalan. Jadi benar tadi bilang Pak Tamu, nggak Tuhan kasih duit langsung, karena melalui orang, Bu. Betul. Itulah yang disebut kita menjadi berkat bagi sesama. Itu jadi tumbuh juga saya, karena saya alamin. Saya tadinya nggak ngerti tuh berkat untuk sesama di dalam doa ya. Benar, saya terus terang tidak ada kata-kata untuk di hati saya. Jadikan saya menjadi berkat untuk sesama. Jadi kepikir, kealami mas saya, oh ini yang namanya berkat bagi sesama. Oh ini, makanya saya juga sering berdoa. Saya ingin menjadi berkat untuk orang lain gitu, karena saya betul, saya sering dapat makanan apa dapat. Malah Ya, saya jadi mikir, kita apa saya tetap- bisa ngasih gitu. Tetap percaya bahwa Tuhan punya banyak cara Ya, untuk ya. menolong kita. Berarti Pinjam boleh. boleh pinjam boleh. Bumi saya selalu ditolong Tuhan. Misalnya terus saya nggak ditolong Tuhan sepertinya. Sebenarnya Ibu ditolong Ibu pasti. Apakah ini Cara lain, ya cara Ibu lain. kurang beriman? Iya, maksudnya Enggak. Bukan. Bukan cara lain. Jadi jangan sampai habis Minta ini duitnya. tapi dikasih ini kan gitu ya. Kalau Kok ada istilahnya gini Bu, cobaan. Di paribasa kan orang suka bilang begitu ya. Cobaan, tapi nggak ada lah Tuhan mencobai kita yang Istilah kita orang, bisa kalau kita alami. ujian. Ya ujian. Tapi kan kita tahu Tuhan tidak akan mengasih ujian kepada kita yang tidak dapat kita jalani kemampuan kita. pemahaman bahwa kita doa, kalau doa saya tidak dikabulkan berarti saya kurang iman, enggak sih? Belum, berarti belum Tuhan kasih. Nggak ada seperti itu. Dengan ibu berdoa aja, dengan kita berdoa aja itu Itu dari kita iman. beriman. Ya. Kita berserah ke Tuhan. Ya, berserah. Dan justru dalam menantikan jawaban Tuhan itu Tuhan itu kita juga minta hikmat kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa melihat apa nih yang harus saya lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena begitu. Jadi selain kita meminta berdoa itu jangan meminta sesuatu yang misalnya kita juga minta hikmat supaya diberikan pengertian. Jadi nggak dengan kita berdoa itu kita udah beriman. Iya, kita nggak berdoa juga punya salah kalau kita gini, kita memuji Tuhan, saya nggak usah berdoa, nanti pasti Tuhan sediakan. Itu salah. Betul, memuji Tuhan atau Tuhan pokoknya tahun ini ya Tuhan, atau bulan ini ya Tuhan, nggak bisa kita seperti itu. Kita bukan orang yang harus meminta Tuhan. Ya. Baik, pertanyaan nomor 4. Ketika sedang merasakan keraguan dalam iman, apa yang saudara lakukan? Nah, ini seperti Ketika sudah Budian, merasakan ya. keraguan tuh Budian tuh. Justru kita harus semakin berserah. Menangis sambil bernyanyi. Mengungkapkan isi hati. Bernyanyi sambil menangis. Curhat. Curahkanlah isi hatimu. Sering nangis sambil bernyanyi. Curahkanlah isi hatimu. Kan waktu itu kita pernah bahas kan? Curhat Mazmur berapa? Hai umat, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Mazmur 62. Ya. Ayat berapa? Ayatnya ke Ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Batak bilang perlindungan. Ya, perlindungan itu perlindungan kan? Ya. Ya itu, jadi curahkan seperti kata Nesti. Curahkan isi hati, mau sambil nangis, mau sambil nyanyi, curahkan aja. Nanti Kita juga tidak plong. akan dibiarkan jatuh tergeletak. Ada kan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Terakhir, bagaimana cara yang bisa dilakukan agar orang percaya tidak terjebak? Nah ini, tidak terjebak
pada sekedar mengikuti aturan, tetapi terus menumbuhkan iman. Tidak terjebak, tetapi terus menumbuhkan iman. Gimana nih? Tidak terjebak, Orang percaya tidak terjebak pada kebiasaan yang sekedar formalitas, sekedar ikuti aturan. Bagaimana supaya tidak terjebak? Ya itu tadi ya, pikirkan dulu sebelum berbuat. Apa tadi? Jilati dengan bibir baru sebelum berbicara. Jilat bibir dulu baru berpikir dulu. Jilat dulu bibir sebelum berbicara. Itu di kamus. Disaring heula nyarios. Nah, pertanyakan ulang, pikirkan dahulu, tanya ulang, untuk apa ini saya lakukan ini. Iya. Ya, baik, itulah bahan PA kita. Jadi yang utama adalah terus bertumbuh dalam iman. Contohlah Bapak Abraham, dia imannya dia pasrahkan seluruh hidupnya pada Tuhan, ya, kenyamanannya pada harta, pada keluarga Tuhan suruh tinggalkan. Sekarang dia bersandarkan pada Tuhan. Ini memang tidak mudah. Memang tidak. Tetapi Bapak Abraham pegang terus pada janji Tuhan. Janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Lagunya apa tuh? Apa tuh? Pegang jangan lepaskan walau siang atau malam. Oke, terima kasih. Sekarang persembahannya. Siapa? Nomor 2. Itu kalau nyanyi itu tangan harus sambil begini tuh ya Om ya. Ada yang monoton, ada yang nggak sesuai. Durung apa julung-julung? Durung. Tempat uang. Ayatnya dulu ayat. Silakan Bu. Belum baca ya. Atau kolektor kalau kita mah ya. Jangan kolektornya. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3 yang kita baca persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia.
Yesus kami juga bersyukur dan berterima kasih atas usia yang ditambahkan kepada Bapak Pendeta Luther dan Bapak Simon yang hari ini berulang tahun. Kami mengucapkan sukacita dan kesehatan dan berkatilah setiap pelayanan dan pekerjaan yang berkenan bagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa dan menerima berkat. Terima kasih Bapa untuk kesediaan keluarga Ibu Nesti Silalahi. Terima kasih juga untuk kehadiran kami semua. Kami percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi memberi kekuatan bagi kami untuk terus hidup dalam kepasrahan seperti Bapak Abraham. Dan keluarga juga sudah menyiapkan santapan untuk kami nikmati bersama. Berkatilah ya Bapak, berkati Ibu Nesti terutama bersama anak, menantu, dan cucu. Tuhan peliharakan semua dalam kasih-Mu. Dan apabila nanti kami akan berpisah, Tuhan besertalah dengan kami. Kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Main gitar katanya Bapak. Yang main gitar, yang ulang tahun. Saya sama. Terusin Pak. Ini Pak. Sini Bu Mas, ya ketutup. Bu, sini. Maju aja ini pakai ini. Panjang umur
Kasih ke yang tua. Wah. Ke Opu. Wah, kita begini dulu ah. Ya. Biar panjang umur ya Pak Pendeta. Terima kasih. Thank you. Biar sampai tua, nanti sampai Ya. tua. Ya. Sampai Ya. tua. Sampai tua. Ayo. Mungkin ada kata sambutan dari Pak Luka. Yang ulang tahun juga Simon kan? Iya. Pak Lukas tuh. Tulisannya Pendeta Luther. Ya, terima kasih banyak khususnya jemaat wilayah 4. Walaupun ada juga wilayah 2, wilayah 5, wilayah 2. Supaya meriah. Semualah. Semua jemaat. Ya, semua jemaat mewakili. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dukungan doanya, baik kepada saya, kepada keluarga. Mana ya istri saya ya? Tadi keluar. Lagi keluar dulu tadi. Sini dong. Ayo di sini. Ayo Sa, dipanggil. Ayo Bu. Maunya Iya. berdiri dulu. Iya. Iya. Sengaja saya nggak kasih kue, nanti kuenya jadi pahit. Karena manisnya tidak ke sini. Manisnya banyak. Ya, terima kasih dukungannya. 57 tahun tanpa dukungan jemaat pasti sukacita tidak seperti sekarang. Ya. Terima kasih semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Ayo. Bagi itu kenyang nanti makan dulu. Makan dulu. Ya. Makan lapet dulu. Makan lapet. Kita foto dulu. Oh, mau difoto dulu kata. Oh iya. Foto dulu. Nanti Di mana? Wah, Cukup ini harus Di luar. Video aja. Iya, video aja. Video aja, Cah. Video aja. Video. Atau nggak usah Foto. dibuka, kan udah ada musik datang tahu banyak. Raja loh. Raja tamu. Hargai loh. Undang. Oke. Udah, video aja. Udah kita Kesini dulu Cina. Ya. Ibu. Kira. Oke, selamat ulang ulang tahun. tahun. Pak Selamat Pendeta. ulang tahun. Panjang umur sehat Panjang selalu. umur sehat selalu. Terima Selamat kasih. ulang tahun Pak Pendeta. Ya. Apa lagi yang belum? Nih. Oh, Ibu. Saya ambil sendiri aja. Oh, udah. Siapa lagi? Pak Erik. Oh, dalamnya. Sudah, Pak. Putih, Pak. Nah, Ibu. Sela. Taruh sini ya. Ibu Wanti belum? Oh, sudah. Udah dapat lapet, Ibu Neneng. Siapa yang belum dapat lapetnya? Sela. Salah Sudah. belum. Ada satu lagi. Masih ada kalau Di yang depan tuh, di belum. depan belum. Oh, awas. Masih ada. Tenang. Belanda masih jauh. Belanda. Ibu Wanti udah. Enaknya makan lapet kopi ya. Benar. Sekarang kita makan lapet dulu atau nasi dulu nih? Ada doa kan? Nasi aja dulu. Kita makan nasi dulu. Ya kan udah doa tadi. Tadi kan udah doa, Pak. Ya, yang mau makan tadi makan nasi, yang mau makan beras makan beras. Mau makan beras. Mau makan lapet. Kami udah lapet. Kita apa agar? Ya, puding. Oh puding. Oh, saya pikir tadi sususan itu. Strawberry ya, Bu ya? Coklat strawberry. Sudah udah. Masya. Dengar apa anggaran. Oke, Mas. Siap pengumuman. Siap pengumuman. Pengisi radio dulu. Ayo. Oke. Ya, itu dulu Pak. Cobain kuenya Pak. Sedikit dulu. Pak Jen. Oh, Itu ulang tahunnya dulu. kacangnya. Mana kameranya taruh situ aja. Ya. Ini tinggal ambilin ya.
campur saja. Puding. Oh, Puding disiram. Ini ketan strawberry. strawberry buah. Puding ya? Iya. Iya. Maju maju yang di belakang maju. Bisa nggak Bapak bawa? bapaknya. Bapak bapaknya. Mudah-mudahan ada. Manggang. Diapain? Enak manggang. Begini. 2 biji aja, yang penting dirasain. Saya juga makannya dulu. Oh, sayur. Cocok. Yang penting mau ditaruh. Mudah-mudahan udah ngeset. Oh, udah ngeset dia. Iya, sudah dimatiin kan? Sudah bisa dipotong. Mari.